Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat-sehat dan diberi kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel ini, channel Rian Narahap, yang membahas tentang sedikit informasi atau pembahasan tentang dunia peternakan ayam kampung ya, karena support dan dukungan kalian itu sangat berarti buat kami ya, buat channel Rian Narahap ya, supaya kami bisa dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga apa yang kami bagikan di kanal YouTube ini ya bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membuat video ya, bagaimana telur yang kita masukkan ke dalam mesin tetas itu gagal menetas, dan sekalian kita akan memberi solusi-solusi dari berbagai penyebab tersebut. Tapi untuk teman-teman ketahui bahwa di dalam video ini saya memberi informasi tentang apa saja yang saya ketahui atau yang memang saya lakukan di tempat saya. Jadi apabila ada lain pendapat dari teman-teman peternak yang ada di luaran sana, saya mohon maaf karena saya hanya menyampaikan informasi sesuai dengan pengalaman yang saya alami di tempat saya, karena di setiap tempat atau tiap daerah itu ya memiliki perlakuan yang berbeda-beda ya, seperti iklimnya, cuacanya, terus daerahnya itu kan juga berbeda. Jadi setiap perlakuan pasti juga berbeda-beda. Oke, langsung saja kita ke pembahasan utama kita ya, kenapa atau sebab-sebab telur yang kita masukkan ke dalam mesin tetas itu gagal menetas. Penyebab yang pertama itu menurut atau pengalaman kami yaitu telur yang tidak fertil atau telur infertil. Apa itu telur infertil atau tidak fertil? Yaitu telur yang tidak dibuahin oleh pejantan, atau dalam bahasa orang awam yaitu tidak dikawinin ya. Ya, jadi jangan berpikiran kalau tidak dikawinin tidak akan bertelur ya, karena ayam ini mau dikawinin dan tidak dikawinin dia akan tetap bertelur ya. Bedanya yaitu di pembuahannya saja. Kalau misalnya dia dikawinin berarti telur itu bisa menjadi bakal anakan atau bisa ditetaskan ya. Kalau tidak dikawinin berarti telur itu cuman untuk konsumsi atau digoreng, dimakan oleh kita. Lalu penyebab kedua yaitu embrio yang mati ya, maksudnya embrio yang mati di saat proses penetasan atau pengeraman ya. Jadi bukan mati di awal, tapi lagi proses untuk menjadi anak ayamnya, proses di tengah jalan di dalam mesin tetasnya atau proses mengeramnya. Hal ini disebabkan oleh ya kondisi pakan atau kekurangan nutrisi pada pakan yang kita berikan. Lalu usia indukan atau dan penjantan yang masih belum cukup atau masih terlalu muda. Lalu bisa disebabkan oleh kondisi mesin tetas ya, bisa dari kelembapannya yang kurang atau suhunya yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.
sehingga menyebabkan kematian pada embrio yang sudah fertil. Lalu penyebab ketiga yaitu kurang baiknya kondisi mesin tetas atau kurang optimalnya mesin tetas. Ini merupakan faktor yang paling penting yang bisa menyebabkan telur kita itu gagal menetas. Karena mesin yang tidak standar atau yang tidak sesuai yaitu bisa menyebabkan telur itu gagal menetas. Contohnya udara yang dari luar itu masih dapat masuk ke dalam. Lalu bisa dari faktor faktor pemanasnya yang tidak merata, sehingga telur itu tidak merata panasnya, tidak seimbang lah kita bilang dari telur yang posisinya di sudut, di tengah maupun di sudut dan tengah lah. Itu sangat mempengaruhi bisa menetas atau tidaknya. Maka dari itu suhu di dalam mesin tetas itu tidak boleh terpengaruh oleh suhu luar. Suhu luar itu tidak boleh masuk ke dalam, sehingga kalau bisa masuk ke dalam panas di dalam mesin tetas itu bisa tidak merata. Jadi kondisi mesin tetas itu panasnya dan kelembapannya itu harus sama yang di sudut, yang di tengah, yang di atas, yang di bawah itu harus sama semua sehingga telur kita itu dapat menetas dengan sempurna. Untuk suhu yang biasa kita pakai itu yaitu 37,5 sampai 38 derajat Celcius Lalu untuk kelembapannya itu kita biasa memakai 55% sampai 60%. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih daripada itu. Bagaimana kita menstabilkan kelembapan di dalam mesin tetas kita itu yaitu dengan adanya air Jadi air itu bisa kita taruh di nampan, kita isi, kita taruh di dalam mesin tetas kita, sehingga kelembapan itu tetap terjaga di 55 sampai 60%. Jadi air itu tidak boleh kering supaya kelembapan itu bisa terjaga. Jadi kita harus selalu cek di dalam mesin tetas itu airnya itu cukup atau sudah kekurangan. Jadi kalau kurang harus kita isi kembali. Lalu pembalikan telur di dalam mesin tetas itu harus pas waktunya Kalau saya itu biasanya 3 sampai 4 kali karena di tempat saya masih pakai yang manual, jadi pembalikan telur itu saya lakukan sendiri, yaitu pada pagi hari setelah saya bangun tidur, lalu di siang hari setelah sholat zuhur, lalu di sore hari saat selesai pemberian pakan, lalu di malam hari di saat saya mau tidur. Pembalikan telur ini ditujukan supaya telur itu mendapatkan panas yang merata Jadi bagian bawahnya terkena suhu panas, bagian bawahnya juga terkena sehingga telur itu bisa menetas dengan baik. Mungkin itu saja sebab-sebab kegagalan dari telur yang kita masukkan ke mesin tetas itu gagal menetas. Adapun solusi dari masalah yang telah kita sebutkan tadi, yaitu yang pertama pemberian pakan pada indukan itu yang sesuai dengan standarnya
atau dengan nutrisi yang pas dan cukup. Ya, jangan sampai memberikan pakan yang asal-asalan. Yang penting ayam itu makan, sehingga kita tidak memikirkan kadar nutrisi yang harus kita berikan kepada ayam tersebut. Lalu yang kedua yaitu buatlah kandang tersendiri untuk indukan. Maksudnya dalam satu kandang itu teman-teman bisa memberikan 5 betina, 1 jantan. Ya, tujuannya yaitu supaya betina-betina ini kebagian jantannya ya, karena batas untuk jantan itu dapat mengawini betina yaitu rata-rata itu maksimalnya 5 betina ya per kandangnya, supaya telur kita itu terjamin persen fertilnya ya, atau yang sudah dibuahin oleh jantannya. Lalu yang tidak kalah penting yaitu pengoptimalan mesin tetas atau cara menggunakan mesin tetasnya. Ini karena mesin tetas yang bagus itu yaitu mesin tetas yang memiliki suhu yang tidak tercampur oleh suhu di luar ya. Standarnya itu atau rata-ratanya 37,5 sampai 38 derajat Celcius dengan kelembapan 55 sampai 60%. Lalu pengaplikasiannya juga harus benar ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, air dalam nampan dalam mesin tes itu tidak boleh kering atau kosong ya, sehingga kelembapannya itu tetap terjaga. Lalu proses pembalikan telur tersebut ya, kalau di tempat saya itu 3 sampai 4 kali ya. Jadi kita buat itu pagi, siang, sore, malam. Apalagi mesin tetas kita itu mesin tetas sederhana yang dengan pengoperasiannya itu yang manual. Jadi kita harus jadi faktor kitanya itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan telur tersebut. Nah, mungkin itu saja ya solusi yang bisa saya sampaikan ya. Apabila teman-teman ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Terus video ini bisa diambil ilmunya ya. Mungkin sudah cukup ya, saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.